Dia masih enak lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sahabat dai-daya yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Kajian hari ini yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustadz Suhada Bari akan kita lanjutkan dari materi yang kemarinnya. Insyaallah alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua. Karena itu tafadhol Ustadz Suhada, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Saya ingin mengawali dengan satu kisah sebelum kita masuk ke materi kita. Madinah sebelum Islam itu namanya Yasrib. Di kota yang bernama Yasrib itu tinggal orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tidak lama setelah itu datang dari Yaman dua kabilah besar, Aus dan Khazraj. Mereka berpindah dari Yaman ke Yasrib dengan harapan mereka bisa bersaudara. Karena selama di Yaman, mereka telah berperang lebih dari 400 tahun. Mereka berpindah ke Madinah dengan harapan di kota itu mereka bisa berdamai. Sampai di Yasrib atau Madinah sekarang, ternyata apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi. Justru sampai ke Yasrib, mereka kembali berperang lebih dari 100 tahun lagi. Sehingga antara Aus dengan Khazraj, mereka berperang lebih dari 500 tahun. Apa yang menyebabkan di Madinah mereka kembali berperang? Ternyata konflik Aus dan Khazraj itu dipelihara oleh orang-orang Yahudi. Mereka ingin mengeruk keuntungan dengan adanya konflik itu, maka mereka bisa jualan senjata kepada kedua belah pihak tentu saja. Dan kemudian mereka bisa menjadi penasehat militer. Ketika datang bulan haji, bulan tidak boleh ada peperangan, mereka menghentikan peperangan. Kemudian pentolan Aus dengan Khazraj pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji menurut syariat pada waktu itu. Sampai di Mekah, mereka didakwahi oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian mereka menyatakan diri masuk Islam. Sesampainya ke Madinah, kemudian mereka mengajak seluruh anggotanya masuk Islam, dan ketika mereka sudah sama-sama masuk Islam, kemudian Aus dan Khazraj bersaudara seperti mereka tidak pernah berperang. Ini kemudian bukti nyata dari kebenaran
apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi kalau Yahudi cinta peperangan karena dia akan mengeruk keuntungan, sementara Islam datang untuk membawa persaudaraan. Ketika mereka sudah bersaudara, maka kemudian peluang untuk berdagang menjadi berkurang. Bahkan nyaris tidak ada lagi pasar untuk jualan senjata bagi mereka. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian ada orang-orang Yahudi yang mencoba menghasut kembali Aus dan Khazraj. Sehingga Aus dan Khazraj hampir kembali mereka berperang. Kabarnya sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mendatangi Aus dan Khazraj. Kemudian Rasulullah membacakan satu ayat di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, jangan berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wadhkurullaha id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah kalian bahwa dulu kalian berbeda, berkelahi, berperang. Kemudian Allah satukan hati kalian. Sehingga kalian bisa merasakan nikmatnya persaudaraan. Kemudian Rasulullah mengingatkan lagi lewat ayat tadi. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Ketika dulu kalian berperang, itu sama artinya kalian sudah berada di pinggir jurang api neraka. Fa'anqadakum minha. Maka kemudian datanglah seorang nabi dan rasul melakukan gerakan perubahan, penyelamatan kalian dari kehancuran itu. Ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa memang dakwah itu justru lebih dibutuhkan lagi, diperlukan lagi, dirindukan pada saat terjadi konflik, pada saat terjadi rasa takut yang menyelimuti umat manusia. Justru semakin dakwah itu diperlukan dan dia menemukan momentumnya yang paling baik. Karena memang lanjutan ayat itu Allah mengatakan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maka sekelompok manusia yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka yang demikianlah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu, saya ingin mengingatkan kita semua, terutama dai-dai Parmusi, ketika virus corona melanda dunia, yang lebih khusus lagi melanda Indonesia, jangan kalian meninggalkan dakwah. Justru dakwah pada saat yang seperti ini sangat diperlukan. Sangat ditunggu-tunggu yang bisa memberikan siraman, yang bisa memberikan ketenangan. Karena memang dakwah itu adalah harakatul inqadh, sebuah gerakan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran. Maka keliru sekali kalau dalam suasana kita dilanda virus corona yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Tentu hanya Allah yang tahu. Karena itu kita punya kewajiban untuk terus berdakwah. Karena itulah kemarin saya sudah sampaikan bahwa untuk dai-dai Parmusi, kawan-kawan saya
Kalau berada di kawasan hijau, artinya di situ tidak ada yang terkena virus corona, maka kegiatan keagamaan, dakwah, salat berjamaah, salat Jumat harus berjalan seperti biasa. Dan itu termasuk bagian daripada fatwa Majelis Ulama. Untuk daerah kuning, sudah ada yang terkena, maka yang terkena harus melakukan isolasi. Dia tetap berada di rumah, tapi tidak menghalangi yang sehat untuk tetap beraktivitas di masjid. Kalau kita bertemunya berada dalam zona merah, yang memang sudah banyak yang terkena di situ, barulah kemudian pembatasan-pembatasan sebagaimana kita keluar dari rumah berkumpul di masjid, karena kita tidak pernah tahu siapa yang kemudian sudah terkena. Itu yang kemarin saya sudah sampaikan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan di dalam pelaksanaannya? Kita bisa melihat di dalam surat Yusuf ayat 108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Yang paling pertama, kita harus mengatakan hadhihi sabili. Para ahli tafsir menerjemahkan sabili yang dimaksud dalam ayat ini adalah Islam. Inilah Islam. Kita harus menjelaskan kepada umat kita, inilah Islam. Kita harus menanamkan di dalam hati umat kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah dan nanti akan diterima kembali oleh Allah. Islam adalah satu-satunya agama yang memiliki ajaran yang sangat lengkap. Di mana di dalam Islam kita sudah diajarkan dari sejak bagaimana kita masuk kamar mandi, sampai bagaimana kita memimpin pemerintahan. Semua pedomannya ada di dalam Islam. Kemudian, untuk menjelaskan kemahaan Allah, Allah juga selain menurunkan Al-Quran, Allah membentangkan alam semesta. Kita ajak umat kita untuk melihat langit yang begitu tinggi, dia tegak tanpa ada tiangnya. Kalau bukan kekuasaan Allah yang menjaganya, belum ada seorang insinyur yang bisa membuat atap atau penutup atas yang luasnya seperti ini tanpa tiang. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Sebagaimana sekarang Allah memperlihatkan kekuasaannya dengan mendatangkan pasukannya yang bernama virus. Bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa di balik kemampuan yang melahirkan kesombongan kita di muka bumi ini, itu takluk. Amerika yang begitu luar biasa, Inggris yang begitu hebat, yang mereka selalu membela terus orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Mana kekuatan mereka? Sekarang ini seluruhnya lumpuh. Bahkan kita dapat kabar bagaimana sekarang Perdana Menteri Inggris terkena corona yang parah. Sehingga harus dirawat secara intensif. Padahal menurut para ahli, virus corona yang menyebar sekarang ini jumlahnya ada 30. Berdasarkan hasil penelitian para ahli, jumlahnya ada 30 dan yang sekarang ngamuk baru 1. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau 3? Dan sampai sekarang dunia pengetahuan
belum mampu menemukan obatnya. Kalaupun ada, itu adalah vaksin. Dan vaksin itu pada hakikatnya adalah membangkitkan ketahanan tubuh kita supaya mampu menghadapi virus itu. Itu yang baru ada. Dan dalam kehidupan kita sebenarnya vaksin yang bisa melahirkan daya tubuh itu istirahat yang cukup, kita sepakat itu. Kemudian bagaimana kita selalu menjaga kebersihan kita. Dan bagi kita bukan hanya cuci tangan. 5 kali dalam sehari semalam paling tidak. Kita cuci muka, kita cuci kaki. Bukan hanya sekedar telapak tangan, kita sampai sikut, kita berwudu. Kita berwudu. Itu oke. Yang seperti itu memang biasa. Masker itu hanya sebatas kalau kita batu, kalau kita bersin, berarti kita mengeluarkan virus. Dan virus yang dikeluarkan melalui bersin itu bisa menjangkau 2 meter. Karena itu kita harus ada istilahnya menjaga jarak. Menjaga jarak, kemudian yang kedua adalah memakai masker. Upaya itu kita lakukan. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita ikuti. Karena tidak ada yang kemudian bertentangan dengan syariat Islam. Tapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang jauh dari Allah, nah inilah sebenarnya pengundang virus, bukan menjaga virus. Karena itu bagi kita dakwah harus tetap berjalan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Semakin sulit ruang gerak dakwah, para mujahid dakwah yang bertugas di mana saja, dia harus meminta pertolongan kepada Allah agar dia menjadi kaya berkait dengan cara dia berdakwah dalam suasana yang sulit itu. Kita syukuri bahwa kondisi yang seperti ini adalah perintah kepada kita untuk cerdas menggunakan cara kita berdakwah. Sehingga kalau pada satu saat kita mencatat apa yang kita lakukan dalam suasana sulit, maka pada saat anak dan cucu kita nanti menghadapi seperti ini, paling tidak mereka sudah punya dokumen bagaimana cara menghadapi dakwah dalam kondisi yang seperti ini. Itulah yang paling pertama kita sampaikan, inilah Islam. Kita cara berwudu kita mulai ingatkan kembali. Mungkin kalau kita istimatika fikih, itu mungkin yang menjadi penyebab kenapa hampir semua bahasan kitab fikih itu dimulainya dari bersuci. Sebab itu menjadi pangkal. Menjadi pangkal ya. Bagaimana bersuci, bagaimana mandi dan lain sebagainya itu. Itu. Nah, ini mulai kita ajarkan lagi. Sebab memang kalau kita perhatikan dari mana dia berasal, itu kan dari daerah-daerah yang tidak mengenal bersuci. Yang tidak mengenal bersuci. Orang-orang, kalaupun misalnya buang air besar, paling pakai tisu. Hanya sebatas itu. Habis kencing, nggak ada cerita cebok. Nah, ini mulai kita ajarkan lagi. Ini peluang bagi kita bagaimana mengajarkan cara bersuci kepada umat kita. Kemudian bagaimana kita mengajarkan salat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saatnya sekarang ini kita menjelaskan Islam secara praktis dengan menggunakan isu corona ini. Tetapi di dalam menyampaikan Islam kepada umat kita, niat yang harus ada di dalam hati kita adalah dakwah ilallah. Kita harus mengajak
mereka, kita melakukannya, kemudian memberikan contoh kepada mereka dan mengajak mereka. Diajaknya kemana? Bukan untuk membangun gengsi kita, bukan untuk membangun kehebatan kita, bukan untuk itu. Kalau itu nawaitu kita, pasti gagal. Kalaupun di dunia berhasil, di akhirat gagal. Dakwah kita harus tetap ilallah. Mengajak kepada Allah. Masih kedengaran suara saya? Halo? Masih, Tad. Halo? Masih, Tad. Masih, ya? Ya, Tad. Jadi kita harus mengajaknya kepada Allah. Hati kita bersihkan. Yang harus kita bersihkan bukan hanya sekadar badan kita, tapi niat kita yang ada dalam hati kita harus kita bersihkan juga. Harus kita bersihkan juga. Bahwa kita mengajak mereka, mengajaknya kepada Allah. Bukan mengajak kepada syuhada, bukan mengajak kepada Usama, bukan mengajak kepada Sagab. Kita ajak kepada Allah. Kita ajak kepada Allah. Karena mengajaknya kepada Allah, makanya kata Allah di dalam ayat tadi, ala basirah. Ala basirah artinya harus dengan dalil. Harus dengan argumen. Dan kalau kita berbicara tentang argumen, ya kembalinya adalah Quran dan Sunnah. Kita mengajarkan bagaimana cara bersuci berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita mengajarkan cara mandi berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang semuanya sudah dengan lengkap diajarkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tinggal pakai, nggak usah mikir lagi. Kita tinggal melaksanakan. Nah, inilah dakwah yang harus kita lakukan dalam keadaan yang seperti ini. Jadi bukan bagaimana kita menjelaskan tentang corona sampai orang kemudian menjadi takut. Itu jangan. Kita harus mampu memanfaatkan isu corona ini sebagai upaya untuk menyadarkan manusia agar supaya manusia itu semakin dekat kepada Allah. Karena ternyata baru Allah mendatangkan tentaranya, pasukannya, ujian dan cobaannya dalam bentuk virus corona yang sekali lagi saya katakan menurut para ahli virus corona seperti yang melanda sekarang ini jumlahnya ada 30. Itu hasil penelitian orang dan yang sekarang ini baru 1 yang ngamuk. Kalau nggak sadar juga kita, jangan-jangan nanti menjadi 2. Jangan-jangan menjadi 3 dan seterusnya dan naudzubillah. Dan ini tentu saja kita harus kembali kepada Allah. Makanya tuntunan yang diberikan oleh Allah, idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di situ kata kuncinya. Mengajak kembali kepada Allah dengan menggunakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Maka kalau itu yang terjadi, nanti akan melahirkan anak, aku, atau pemimpin, wa manit taba'ani, dan yang mengikuti aku, atau jamaah. Kalau sudah seperti itu, barulah lahir jamaah. Jamaah yang betul-betul hatinya sama, ucapannya sama, tingkah lakunya sama, pola hidupnya sama. Ketika kondisi yang seperti itu sudah tercapai, maka insya Allah kita akan merasakan wa ulaika humul muflihun. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, kehidupan yang bahagia. Sebab kalau sekarang 1 yang sudah ngamuk masih ada 29 lagi, Allah akan tahan dengan kekuasaannya. Karena Allah sudah menjanjikan
inna wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan sudah menjadi kewajiban bagi aku, kata Allah, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beriman. Tentu yang paling pertama, karena di ujung ayat itu mengatakan, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maka Islam yang pertama kali kita sampaikan adalah tentang Allah dengan seluruh kemahaannya dan membersihkan sebuah bentuk kesyirikan yang tumbuh di dalam kehidupan kita. Sekarang ini, pada saat orang yang seperti ini, maka sangat boleh jadi kalau ada orang nakal. Katakan saja, misalnya suruh makan cabai yang banyak agar tidak terkena corona, jangan-jangan mereka akan mengikutinya. Kalau ada orang mengatakan ini obat yang bisa menyembuhkan corona, jangan-jangan kemudian dia akan laris jualannya. Tetapi bagi kita, tentu kalau kita memiliki ilmu pengetahuan bahwa penyakit atau obat untuk menghadapi virus itu, dunia ilmu pengetahuan belum mampu. Walaupun sudah begitu banyak virus yang datang menemui kita, seperti demam berdarah dan banyak lagi. Ada MERS, ada meningitis. Sampai sekarang, kalaupun ada imunisasi meningitis, tapi bukan obat meningitis itu sendiri. Maka inilah pendekatan yang harus kita lakukan. Kalau nanti ada orang mengatakan bahwa kita tidak ikut pemerintah, kita katakan, kami siap untuk melawan corona dengan cara kami, yaitu pendekatan spiritual. Karena kalau kita hanya pendekatan fisik material, naudzubillah, jangan-jangan kita kehabisan tenaga, kehabisan dana, tetapi pada hakikatnya kita tidak bisa menghilangkan itu semua, karena memang tidak ada yang bisa kita hilangkan. Jadi inilah yang paling pertama. Harus dibersihkan bagaimana hati kita dan umat kita itu bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian yang kedua, bagaimana ibadah-ibadah kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi. Dan kemudian kalau dua itu sudah tercapai, maka akan melahirkan perilaku akhlak yang baik. Inilah program yang kemudian menjadi sesuatu atau menjadi unggulan dari Parmusi kita sekarang ini adalah ngembang dakwah untuk mengajak kepada Allah dengan menggunakan Quran dan Sunnah, dan jalannya adalah melalui dakwah. Soal kemudian ada ekonomi, bukan penghalang dakwah. Kita yang harus mengimami, dalam pikiran saya, harus mengimami untuk mengatakan bahwa dakwah tetap hidup di Indonesia dalam keadaan apapun. So, kalau misalnya semuanya kita diam, tengkurap, hanya karena isu corona yang begitu luar biasa, saya khawatir anak cucu kita, keturunan kita nanti, mereka akan mengatakan, yuk kita hidupkan kembali dakwah yang sudah ditinggalkan oleh kakek-kakek kita dulu. Saya tidak mau meninggalkan sejarah yang seperti itu. Sekarang saatnya. Karena itu, dari forum dan kesempatan sekarang ini, saya sampaikan melalui telekonferensi kita, bahwa
untuk menunjukkan dan menggambarkan bahwa Parmusi tidak pernah mau berhenti berdakwah dalam keadaan apapun. Mudah-mudahan lebih ke depan kita bisa lebih memodernkan lagi sistem komunikasi kita, sehingga kita punya pengalaman dan mencatat bahwa kita mewakili umat Islam yang banyak tetap menghidupkan dakwah, karena kalau dakwah sudah ditinggalkan, Rasulullah mengatakan muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tad'u fala ujibalakum. Suruhlah orang berbuat baik, cegahlah orang dari perbuatan mungkar. Sebelum, kata Rasulullah, kalian berdoa dan doa kalian tidak akan didengar lagi oleh Allah. Jangan kita sampai doa kita pun sudah tidak didengar lagi oleh Allah. Karena doa bagi kita adalah senjata pamungkas, senjata paling akhir setelah kita berupaya secara optimal. Karena itu, agar supaya sejarah mencatat bahwa di Indonesia dakwah masih tetap hidup, saya meminta kepada kita semua, pimpinan dari sejak pusat sampai ke wilayah daerah, bahkan sampai kepada dai-dai yang ada di pedalaman sekarang ini, seperti Pak Muhammad Akbar yang ada di MPD, jangan sampai kemudian menghentikan. Insya Allah kalau sampai ke MPD, mungkin corona pun malas karena terlalu jauh untuk datang ke sana. Jadi jalan saja terus. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Kiai Suhana Bahri yang kami hormati. Kami persilakan Ustaz Sulaiman. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat selalu dan seluruh teman-teman Parmusi di seluruh Indonesia. Begini Ustadz, menyikapi surat edaran dari Kementerian Agama, itu ada 15 item itu. Memang kalau kita lihat ya Ustadz, rasanya sesak juga sih. Seolah-olah sebagaimana apa yang diomongkan sama Pak Sekum itu desakralisasi itu tuh semacam kian nyata ke depan, khusus di bulan Ramadan. Sementara di wilayah-wilayah, ada wilayah-wilayah yang memang itu dia tidak ada red zona. Seperti kita di NTT sampai hari ini, untuk NTT itu belum ada. Tetapi tekanan dari atas itu, berbagai edukasi lewat polisi, Kementerian Agama itu, seakan-akan kita itu sudah sangat dangerous sekali suasananya. Jadi diarahkan untuk Ramadan ini, khusus nomor 3 itu dan nomor 7 di dalam item surat edaran itu, kita tuh dibatasi. Nah, persoalannya yang jadi pertanyaan kami, bagaimana para dai, asatis untuk menyikapi ini? Karena satu sisi kita mengikuti pemerintah, sementara realitasnya wilayah kita aman-aman saja. Jadi seolah-olah mereka jadikan itu skala global, walaupun itu sifatnya epidemi, tetapi daerah-daerah yang kelihatannya tak ada yang positif. Kenapa kita sampai seorang melata harus menyamaratakan begitu? Itu bagaimana sikap kita sebagai para dai, sementara dalam momen ini justru kita harus lebih bagus, lebih giat dalam bereksplorasi pendekatan masyarakat. Bagaimana mereka kenal lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini ada semacam dilematis di masyarakat, di samping di saat yang sama ditekan dari atas dengan justifikasi surat edaran itu. Bagaimana kita sebagai dai untuk menyikapi ini agar sama-sama enaknya itu. Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Iya, artinya usaha kita itu kemarin kan saya sudah sampaikan agar supaya daerah-daerah itu bertemu dengan gugus apa namanya? Satuan tugas. Gugus tugas ya, gugus tugas penanggulangan corona di daerah-daerah masing-masing, minta data-datanya. Kemudian setelah itu nanti antum bisa bertemu dengan majelis ulama setempat, ya. Mungkin tidak usah rame-rame, 2 orang ketemu membicarakan itu. Justru kita akan menghadapi corona ini
dengan pendekatan spiritual. Nah, kalau di situ standar yang sudah digariskan oleh pemerintah kita lakukan. Nanti baru bersama-sama Majelis Ulama dan ormas lain yang ada di daerah antum menghadap ke polisi, menghadap kepada pemerintah bahwa menurut fatwa Majelis Ulama ditegaskan bahwa andai di daerah yang tidak terjangkit corona, maka kegiatan berjalan seperti biasa. Itu bunyi fatwa Majelis Ulamanya. Sebab mereka nanti akan menggunakan fatwa itu juga gitu. Padahal di situ ada fatwa yang membolehkan untuk daerah yang saya istilahkan tadi yang zona hijau. Ya, yang zona hijau. Nah, kalau misalnya ternyata itu nggak boleh juga, tinggal antum nanti bikin kegiatan. Misalnya hari ini antum melaksanakan tarawih di rumah siapa dalam jumlah yang tidak banyak. Kemudian dibentuk misalnya 2 rumah atau 3 rumah, kemudian melaksanakan salat tarawih diam-diam, dan kemudian antum sebagai dai-nya ya terpaksa harus berbagi waktu. Tetap dakwah harus tetap berjalan. Saya kira itu dulu yang dari saya. Barangkali nanti Sekjen bisa nambahin. Karena ini kan termasuk teknis ya. Saya juga nggak terlalu paham tuh undang-undang yang ada itu. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan satu lagi dari Pak Ustadz Jimmy, Bangka Belitung. Silakan. Ya. Assalamualaikum Kiai Syuhada. Sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan mengenai, maksud saya ada teman yang bertanya, kapan sih wabah penyakit itu hilang? Jadi beliau mendapatkan artikel bahwasanya berdasarkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, pada umumnya wabah penyakit yang terjadi di negara-negara kaum muslimin sepanjang sejarah terjadi selama musim semi. Kemudian diangkat hilang pada awal musim panas. Nah, pada saat itu musim panas itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, bagaimana tanggapan daripada Kiai sendiri mengenai hal ini? Apakah betul hadis ini bisa kita jadi hujah? Mohon pengajarannya atau pencerahan dari Kiai Syuhada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pendapat ya, bukan hadis, pendapat. Indonesia ada musim dingin kan, karena memang kita daerah tropis. Nah, yang pasti kalau dalam pikiran saya ya, ini kan ujian bagi orang yang beriman agar orang-orang Islam yang tidak melaksanakan atau yang belum melaksanakan perintah-perintah Allah sadar bahwa kehebatan manusia. Kalau saya dari sisi saya melihatnya, ketika Allah sudah menganggap bahwa orang sudah sadar untuk mendekat kepada Allah, Allah sendiri yang akan menghentikan mesti kapan. Itulah yang dimaksud idza asobatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang tadi itu bukan hadis bahwa kemudian nanti akan berakhirnya kalau musim panas, kan di kita nggak ada musim panas, berarti nggak ada berakhirnya. Saya gitu aja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Masih ada yang lain? Barangkali ada pertanyaan lain, kawan-kawan. Nggak ada ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sekalian, insya Allah Ustadz Syuhada akan memperdalam kembali bersama beliau 2 hari setelah ini ya, hari Sabtu besok kita lanjutkan dengan
Dan jam 3.30 waktu Indonesia Barat nanti kita sambung dengan zikir dan doa. Tutup majelis ini bersama-sama dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdik.